Pertama kita buka baut asroda nih, dan dia di situ dia ada semacam ditekuk ya, di ringnya baut itu murnya. Nah itu kita lurusin dulu, sejajarkan. Nanti kita buka dengan kunci sok 32, disambung ya supaya nggak keras, dan sambil direm kita, jadi biar dia nggak berputar. Terus kita buka semua nih baut-baut yang nempel di sini semua nih, shock breaker, kaliper, stabilizer, tie rod, kemudian di ball joint semua kita buka. Kuncinya perlu disiapin kunci 12, 14, dan 17. Nah yang ini nih, yang shock atas nih, dia pakai kunci 18, rada aneh ya. Jadi saya buka semua nih sampai ke nokel-nokelnya kita turunin semua, supaya tujuannya agar mudah menarik si as rodanya dan memasangnya kembali ya. Di sini saya berusaha coba untuk buka tie rod lebih awal, tapi ini semua baut udah saya kendorin ya, kaliper, shock breaker semua sampai ball joint, as roda itu udah saya kendorin. Nah di tie rod ini agak keras, jadi kita perlu tenaga ekstra untuk memukul. Sebenarnya ada alatnya bisa dibeli dari online ya, itu mudah bukanya, jadi hanya cuma dijepit, diputer derat. Tapi karena kita tidak punya alat special tools, jadi kita menggunakannya dengan manual, dengan yang seadanya. Kalau dengan alat mungkin lebih hemat. Nah kenapa saya bisa ganti CV joint? Tadinya saya pernah ganti, saya kira itu armnya, karena berbunyi hampir sama. Ketika diperhatiin, didengerin, ternyata bunyinya itu garing sekali ya, dia ada posisi dekat cakram. Nah setelah diketahui demikian, barulah kita bongkar, dan hasilnya nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa si CV jointnya yang sudah rusak. Nah kita berusaha untuk buka lagi untuk tie rodnya ya, dan palunya kita diusahakan tidak menggunakan palu yang kecil ya, karena tenaganya kurang kuat untuk memukul si tie rod maupun si ball joint ya. Nah kita ketok si tie rodnya, kita siapkan palu dulu ya. Nah kemudian kita buka dulu nih murnya ya. Setelah pennya terlepas, kita buka mur dari si tie rod dengan menggunakan kunci sok 17. Nah pakai kunci pas atau kunci ring juga bisa. Kunci pas jangan ya, karena nanti takutnya melejit. Kunci ring paling enggak, tetapi mesti disambung juga karena itu dia murnya itu keras. Tapi sebaiknya ketika mur-mur ini dan baut-baut yang nempel ini, untuk agar mudah dilepaskannya, kita semprotkan dulu pelumas seperti macam WD ya, anti karat itu, baik mur si as rodanya, tie rod, ball joint, shock breaker, kaliper kalau bisa ya. Kalau kaliper mungkin nggak terlalu keras ya, biasanya keras itu tie rod sama ball joint dan as roda, karena dia mungkin kan di bawah-bawah kena air, kena apa ya. Jadi kita semprotkan dulu WD atau pelumas anti karat itu, agar tujuannya apa? Agar tujuannya tidak sulit ketika dibuka. Jadi seperti itu. Jadi saya ngerjain seperti itu. Jadi didiamkan dulu sekitar beberapa detik lah, biar dia rata. Baru nanti kita kerjakan, kita buka, terus kemudian kita ketok-ketok nih si tie rodnya. Ketoknya juga jangan salah ya. Ketoknya jangan pada bagian murnya atau dratnya, nanti itu akan rusak si ball joint yang ada di tie rod itu ya, pecah.
yang terlalu kenceng juga, tapi kita ketoknya di kenokel cukup di situ ya, dan di itu pukulnya rata ya, jangan satu arah ya, jadi supaya dia bergoyang bergeser ke atas ke bawah ke samping, pokoknya rata, sambil kita lihat-lihat juga bagian-bagian yang kira-kira dia udah bergeser kemana, kita ketok-ketok dengan kuat ini ya di sini. Lalu ketika udah lepas, yang kedua kita lepaslah si ball jointnya, murnya. Dia di situ juga ada pennya ya. Tadi sempat nggak sempat disorot di video karena saya ngerjain sendiri semuanya. Jadi agak sulit untuk memvideokannya secara detail. Yang jelas kalian bisa lihat di mobil masing-masing ada pennya seperti apa. Kebetulan mobil yang saya bongkar ini adalah R3 ya. Jadi kalau untuk mobil merek lain mungkin posisinya dan caranya lain juga. Nah seperti ini. Lalu kemudian kita buka, setelah udah kita kontok-kontok semua, kita buka pokoknya semua sampai longgar. Nah berikutnya ini saya buka nggak ke video ya, karena nggak perhatiin ke kamera juga saya. Ini link stabilizer murnya itu, dan kita buka di tengahnya dia ada drat L ya, kalau nggak salah L5 ya itu. Jadi kalau dia susah kita ambil tahan di situ, ambil kita buka dengan kunci ring juga bisa. Nah setelah terlepas barulah mur yang ada di shock kita buka semuanya, yang atas dan bawah kayak gitu. Kita copotin shock breaker karena kalau nggak dilepas shock breaker sulit ya. Ketika dilepas shock breakernya itu akan lebih lega, jadi kita mau pukul atau kita mau tarik mau dorong kita lebih leluasa ketimbang dia harus menempel. Sebenarnya bisa tanpa harus melepas shock breaker, tanpa melepas ball joint, hanya buka tie rod, hanya melonggarkan aja shock breaker, maksudnya nggak usah dilepas shock breakernya seluruhnya, jadi cuma mur yang nempel di kenokel dilepaskan. Tapi kalau ini saya lepaskan semua sekalian juga karena sudah lama ya shock breaker tadi buka, sekalian diberikan rubber grease-nya untuk di karet stoppernya. Nah ini saya berusaha buka untuk si as rodanya ya, ternyata masih ada baut yang melekat, yang menempel pada roda. Nah ini seperti ini si kaliper. Nanti kalau bisa jangan digantung dengan selangnya dia, kalau bisa kita ikat ataupun kita taruh entah mungkin pakai kursi atau apa agar selangnya itu tidak ketarik. Nanti kalau ketarik kan bisa tambah kerjaan lagi ya, PR. Nah kalau posisi mur pada shock breaker itu mudah sebenarnya kalau dia simetris, jadi nggak perlu diputar-putar atau diketok dengan sekuat tenaga, dia udah keluar kok. Ini nggak terlalu banyak makan tenaga. Nah berikutnya ini posisinya udah terlepas ya kenokelnya. Kalian nanti akan bisa praktekkan sendiri di rumah atau mungkin di mana ya yang kalian bisa kerjakan. Nanti konokolnya memang cukup berat ya, kalau bisa itu berdua sih untuk satu dorong as rodanya. Dan ini mencoba untuk buka kleman dari si karet boot pada as roda, pada CV joint. Jadi CV joint yang saya mau ganti yang ini yang depan nih. CV joint itu ada dua, ada di bagian luar, yang ini yang sedang dibuka, dan bagian dalam. Kebetulan yang punya saya ini kena kiri kanan bagian luar, dan saya sudah sempat ganti busing arm yang depan sama yang belakang, ternyata masih muncul. Dan pas diperhatiin ternyata CV jointnya yang kena. Ternyata benarnya busing armnya memang yang belakang sudah pecah, tapi masih bisa bertahan karena CV joint itu bunyinya hampir sama dengan si busing arm. Tetapi kalau pas diperhatiin lagi ternyata si CV joint ini kalau dia sudah rusak, dia bunyinya mengikuti putaran roda. Ketika kita belok nih misalnya berputar balik, ketika kita maju kita
dengarkan atau kita terasa di dalam bunyi tek 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 gitu. Beda dengan busing arem, karena dulu juga saya pengalaman ternyata busing arem as rodanya nggak apa-apa. Jadi kedua itu memang hampir suaranya hampir sama bunyinya. Jadi kita jangan terlalu terfokus bahwa kalau bunyi tek 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 pada kaki-kaki itu adalah busing aremnya. Memang walaupun busing aremnya sudah ada pecah, tidak seperti itu kalau dia berputar mengikuti roda, rupanya CV joinnya. Kenapa bisa dua-duanya saya juga nggak ngerti. Memang karena udah usianya ya. Biasanya mobil-mobil yang di atas 5 tahun nih baru mulai kena. Nah, ini agak susah nih untuk buka si klemannya, keras. Pakai tang potong ya. Nah, setelah terbuka kita lihat ternyata benar ya. Gemuknya juga pertama sudah kurang baik. Kurang ya udah mulai mencair ya. Nanti kita buka ini nih si video ini kita harus turunin dulu asnya. Jadi mesti dilepaskan karet boot yang ada di si video yang dalam. Nah seperti ini nanti udah dilepas tuh. Ini kebetulan saya nggak copot semua karena repot ya. Ini posisinya yang di transmisi sebelah kiri itu agak susah bukanya, terlalu sempit tempatnya, terlalu beresiko juga. Jadi kita copotin aja karet bootnya karena memang karet bootnya juga nggak dibuka, nggak diganti. Nah ini yang bagian dalam nih seperti ini. Ini kalau kita mau bersihin boleh, kita mau copotin ringnya boleh pakai tang buka ya. Kita copotin. Tapi sebelumnya kita bersihin dulu sebaiknya lah dengan bensin supaya gemuk-gemuk minyak-minyak itu tuh nggak lengket, nggak berminyak, itu nggak jadi enak. Nah kita buka, ini nggak kedapat ya kameranya karena pengerjaan saya semua sendiri, jadi agak sulit untuk mencari angle karena posisinya sempit. Kalau buka seperti ini kan dia harus agak lapang ya agar leluasa. Nah ini yang bagian si bearing yang ke dalam ya, si video ini yang dalam. Mungkin kalau di bengkel resmi ini nggak bisa nih ganti satu begini satu-satuan ya. Biasanya diganti maunya satu set sama asnya. Jadi si CV join luar maupun CV join dalam rusak dia ganti karena memang udah usianya. Karena kebetulan saya mau menghemat agar tidak bengkak, karena kalau beli satu set tuh lumayan juga. Kalau yang original aslinya bisa dicek deh, karena menghemat dan yang dalam juga masih cukup bisa dipakai ya. Kita akalin lah supaya bisa dipakai lagi karena lumayan juga ya tadi saya bilang harga spare partnya. Nah ini sampai copot tuh ya. Nanti kita bersihin semua pakai bensin, kita mau bersihin agar si gemuk yang lamanya nih dia bersih dan kita ganti dengan gemuk yang baru, bertujuan agar lebih baik berfungsinya. Karena sebelum dibuka nih ya dia bunyi otek di si video yang dalamnya. Nanti setelah dipasang tuh dia udah mulai agak rapat seperti padat. Nah karena mungkin ini udah 6 tahun ya mobil saya ini, jadi dia tidak dibongkar-bongkar, jadi ya wajar lah ya saya rasa. Nah yang penting sebenarnya pada gear ini, pada CV join ini, sebisa mungkin kalau bisa kita tandain tadi kita bongkarnya di titik mana ketemu titik. Cuman kali ini saya pakai tipek, nanti larut ya rupanya pas dicuci dengan bensin, seharusnya dengan ketrikan atau paling tidak dengan spidol yang gak mudah larut. Nah ini kita pasang lagi untuk proses pemasangan ya. Tadi untuk buka si CV join luarnya itu sebenarnya diketok aja ya, diketok di bagian luarnya dari CV join itu bisa diketok sampai dia keluar. Dia ada ringnya, hati-hati, jadi jangan sampai ringnya itu dia bergesekan dengan si gerigi as roda itu tuh, atau ada ringnya. Tadi saya juga nggak sempat juga ya itu videoin rupanya, tapi yang jelas diketok. Nah kemudian sambil kita membersihkan yang lain, jadi untuk para mekanik yang handal
pasti mereka akan lebih jago dari saya ya. Saya rasa bukannya nggak serabutan seperti ini. Nah ini saya video ini nih yang luar ini, karena ini yang punya lama saya ini udah ocrak-ocrak, udah mulai longgar pelor-pelornya. Jadi kita ganti aja ini aja dengan merek LKS. Diisi lagi ya gemuknya dengan yang baru. Diisi dulu yang bagian tengah, nggak usah diisi full dulu, diisi dulu bagian tengah. Setelah terisi ya sekiranya secukupnya lah sampai dia naik ke atas merata, baru nanti kita pasang kembali. Ini di sini kita nanti perlu hati-hati untuk pemasangan si drive shaftnya ya, si as rodanya ini ke si videoin luar ini, karena dia ada ringnya nih. Ringnya ini nih cukup kuat, jadi nanti kalau kita pasang kita harus sambil ketok si ringnya. Nanti di sini ada, saya kasih lihat, saya peragakan bagaimana untuk mengetok ringnya. Ini kita ratakan aja sementara ya secukupnya lah. Ini satu set CV join luar ini udah termasuk karet boot, kleman sama gemuk ya. Mereknya saya pakai merek LKS. Sebenarnya banyak ya variasi lain, merek lain yang mungkin jauh lebih ekonomis. Tapi kalau untuk yang asli bawaannya dari R3 itu kalau nggak salah kemarin saya lihat itu mereknya NKN CV joinnya, dan itu gak memang ada dijual, harga lebih agak sedikit mahal ketimbang si LKS ini. Tapi ambil mencoba ya produk LKS seperti apa kualitasnya, ya nggak apa-apa lah, kita iseng-iseng. Nanti tahu juga pasti yang dalam juga pasti akan rusak, kita akan harus ganti. Tapi karena dalam masih bisa berfungsi lah, masih bisa jalan, masih bisa layak ketimbang yang luar kan, kita ganti aja dulu yang rusak, yang lebih parah. Nah setelah cukup gemuk yang kita masukkan ke dalam itu, dalam si joinnya, nah kita pasang kembali si as roda atau si drive shaftnya. Pasangnya jangan kebalik ya, yang ada ringnya yang bisa mekar itu bagian si join. Tapi kalau yang menggunakan tang buka itu yang berhadapan ke si join dalam, yang luar itu biasa ada ringnya. Ringnya tuh dia terbuka, kalau dibuka pakai tang juga bisa sih diganti kalau memang perlu ya. Kalau bisa sih memang sekali diganti si join luar, sekalian ganti aja ringnya, karena dapat juga tuh dari satu set LKS tuh dapatnya si join ini, gemuk, karet boot, kleman sama si ring yang nempel di shaftnya itu. Nah ini kita ketok dari atasnya ya, dari atas yang luaran itu kita ketok hati-hati. Kalau kita lihat, perhatiin nih, maaf nih kameranya saya nggak perhatiin lagi nih, ternyata miring ya, nggak kesorot ya untuk ke CV joinnya, karena sulit sekali ngerjain apa sendiri apalagi mengenai kayak gini. Jadi ya kayak gini lah kurang lebih. Nanti untuk kalian semua bisa diperhatikan ringnya ini keluar apa enggak nih. Kalau misalnya keluar, kita buka lagi aja, kita ratain dulu. Kalau bisa kita benar-benar teliti deh, karena yang udah nih kalau misalnya yang keras dipaksa diketok sampai kenceng. Dan kalau bisa nih ketoknya jangan pakai palu besi ya, pakai malet ya. Jadi kalau pakai palu besi itu tenaganya kan kuat. Jadi kalau ringnya itu meleset, dia tuh bisa ngelukai si gerigi dari si as roda. Jadi semacam doll gitu ya, tapi bukan doll parah kalau ketoknya baru sedikit, baru kemakan gitu. Nah ini sedikit kita kerjain nih, nggak bisa sekaligus jeder ketok langsung masuk, nggak bisa. Kita ambil perhatiin dulu ringnya keluar lagi nggak. Kalau keluar ringnya terlalu keluar, nanti kalau memang kita bisa ketok pakai macam pahat kecil, ringnya kita dorong dikit-dikit. Yang penting gini, waktu pasang si join ini harus geriginya tuh harus klop dulu baru kita ketok. Jadi kita cari dulu dengan tangan kira-kira, baru kita ketok. Jangan kita asal ketok ternyata dia nggak klop pada geriginya, sangat beresiko. Nanti ya bisa gregek mungkin ya, karena saya juga belum pernah pengalaman sampai gerigi rusak begitu. Yang jelas sih kalau gerigi itu sangat pengaruh, apalagi kan dia berputar, kecepatannya kan bukan hanya kecepatan rendah ya,
kecepatan cukup tinggi lah kalau ketika berjalan di jalan raya. Nah ini juga efeknya fatal ya, kalau misalnya rusak nih kayak pelor-pelor itu, kayak tadi kayak belok udah mulai bunyi, nanti kalau udah parah dia hancur pelornya, bisa-bisa nggak jalan atau hancur pelornya ya, rusak semua dan nggak bisa jalan yang jelas memang. Nah memang agak susah sih masangnya kalau nggak ada alat. Nah tuh kan kelihatan kan ada pennya. Nah ini tuh pennya kan kelihatan. Nah nanti kita coba pakai pahat kecil, kita ketok agar dia masuk. Nanti ketika udah dia masuk sedikit, kita ketok lagi asnya. Ketika dia udah masuk, kita ketok lagi asnya sampai dia masuk benar-benar, sampai benar-benar masuk. Jangan sampai dia setengah masuk, karena kalau setengah masuk bisa terlepas nanti kalau memang kondisi-kondisi tertentu. Sampai dia masuk, kalau udah rapat, udah rapi, baru kita lumurin lagi nih dengan gemuk atau grease khusus si videoin, bukan gemuk sembarang gemuk yang untuk yang kita pakai mungkin untuk apa gitu ya. Untuk karet juga lain lagi. Nah ini kita pasang kembali untuk si karet bootnya kita pasang ya. Tuh karet boot ya gampang susah lah ya, tapi kali ini memang karena dicopotin dengan asnya jadi agak mudah. Tapi kalau pasang waktu nempel di mobilnya itu agak susah masangnya, kecuali kalau memang yang profesional banget. Nah kita lumurin ya semuanya, berapa banyak ya, kurang lebih satu tub itu kan ada isinya yang 90 gram sampai 100 gram. Tapi alangkah baiknya kalau ketika kita bongkar CV join, kita perlu cadangan ya. Jadi jangan berharap dari gemuk itu, jadi kita perlu beli gemuk ekstra. Kadang gini, pengerjaan tuh kalau seperti ini, kalau yang gagal itu kan bisa saja kan jadi ngulang lagi, ngebuang gemuk, jadi nanti gemuknya akan berkurang. Sebaiknya sih preparein lah, disiapkan satu tub gitu paling tidak untuk cadangan dia ya, karena ini sangat pengaruh ini nanti kalau gemuknya kurang. Dia kan nanti kan gemuknya yang ada di CV join ini kan, dia ketika muter dia kan bergeser tuh, muter-muter ya kan, terlempar ke sana sampai masuk ke karet bootnya mungkin ya kan. Nah jadi kan nanti si grease-nya itu atau gemuknya itu akan berkurang yang ada di CV join ini. Sebaiknya kita masukkan, diusahakan sih padat ya. Saya nggak bisa menentukan berapa gram, yang jelas satu tub begitu untuk satu CV join, tapi bisa dilebihkan sedikit. Nah ketika udah masuk kita bersihin lagi gemuk-gemuknya tuh biar nggak licin. Lalu kita pasang klemannya, karena kleman yang dari pabriknya udah nggak bisa dipakai karena sekali pakai buang. Kalau nyari yang asli seperti pabrik itu nggak ada ya kayaknya. Saya sudah berusaha cari semua klemannya rata-rata yang saya gunakan ini, dan satu lagi yang model jepit. Kalau ini kan model tarik ya, yang model jepit pakai kakak tua tuh ya. Nah itu nggak tahu kenceng atau tidak. Kalau yang dari pabrik itu kayaknya mesti beli satu set sama si asnya ini yang tadi saya bilang. Jadi tinggal plug and play. Kalau ini tidak plug and play. Kalau beli dari bengkel resmi atau di bengkel resmi itu dia ganti satu set gini. Jadi udah dapat CV join luar, CV join dalam, udah jadilah pokoknya, udah di setel. Udah tinggal yang lama dibongkar, kita pasang yang baru. Nah untuk ngejepit ini kita gunakan tang klem ya, karena kalau misalnya kita tarik pakai tang biasa ditahan dengan obeng min bisa sih, cuman khawatir kekuatannya itu tidak sesuai dengan menggunakan alat. Ya alat ini bisa dibeli kok, bebas, gampang, murah lagi kalau ketimbang kita dibandingkan beli yang alat yang lain. Ini kalau nggak salah saya beli harganya sekitar antara 150-an ya. Itu banyak di toko online jual, bisa beli di sana. Cara pakainya juga gampang, nanti tinggal disejajarkan saja kok. Terus nanti diputar sampai kira-kira cukup kencang ya. Putarnya bebas ya, mau ke depan mau ke belakang, maunya yang enaknya aja lah kalau kerja kayak begini. Putar sampai dia kencang. Nanti di situ tuh dia ada
pisaunya. Jadi ketika itu kita pelintir, kita tekuk, nah nanti kita potong lebihnya. Jadi seperti ini yang di video ini ya, kalian bisa lihat. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Kita pastiin dulu posisinya, jangan sampai melejit atau ternyata si klemannya keluar dari alur si karet bootnya. Saya rasa ini hal yang gampang ya, semua orang juga bisa dikerjain atau dipraktekkan sendiri. Nah seperti inilah kurang lebih, dan nanti yang kecil juga tetap dipasang. Nah tapi untuk yang CV join bagian dalam pasangnya nggak bisa di luar nih, pasangnya agak sulit. Saya pasangnya ketika masuk ke dalam, di dalam ngolong lah ya, istilahnya ngolong seperti itu, karena tidak dibuka kan untuk mangkoknya dari sisi CV join ini. Nah kemudian kita rapatkan nih, ini dia ada kunci juga ya, kita ketok lah pokoknya supaya dia nggak terlepas lah atau gimana. Pokoknya kita kalau kerja kayak begini sebenarnya kita dibilang butuh ahli khusus ya pasti agar tidak rusak, tapi kalau untuk memasang klem kayak begini hanya nunggu dilihat aja kira-kira yang perlu dikencangin sebelah mana. Jadi sekali lagi ya, jadi jangan berasumsi kalau bunyi tek-tek-tek itu pusing arm atau lower arm, atau mungkin kalau orang bilang itu apa ya, orang bilang itu sayap ya. Nah seperti ini, ternyata bunyinya dari sini. Setelah diganti ternyata benar, suaranya hilang langsung senyap, nggak ada lagi suara bunyi tek-tek ketika beloknya tuh nggak harus kenceng, pelan aja nih, asal dia selama dia bergerak maju ataupun mundur pelan itu dia bunyi kayak gitu. Bunyi keras sampai di luar aja kedengeran, bunyi keras sekali itu, kayak seperti kayak pelor atau besi itu beradu krek 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 gitu, karena dia mungkin pelornya lebih dari satu kan tadi jumlahnya, jadi mungkin kiri dan kanan lagi bunyinya, jadi garing banget kalau yang di mobil saya. Mungkin kalau zaman baru rusak yang satu sebelah kiri atau sebelah kanan mungkin nggak terlalu garing, tapi jelas pasti bunyi dan udah nggak enak kan, jelas kalau udah seperti ini ya. Nah kita rapihin nih si klemannya ini nih agar tidak tajam ya. Saya kasih tip nih untuk ujungnya setelah dipotong untuk nggak tajam, pakai tang lancip kita tekuk ke dalam, terus kemudian kita pukul lagi atau kita ratakan dengan si karetnya, sejajarkan seperti itu ya. Cukup lumayan lama lah ya mengerjain ini sendiri, semuanya memakan waktu dan alat-alat yang sangat sederhana. Nah kemudian setelah itu kita masukin nih, kalau ini masukin kayak gini mah hal yang gampang mungkin ya, semua orang mungkin bisa ya kan. Nah ini untuk si soknya nih, saya soknya tadi saya bilang saya kasih grease. Untuk grease-nya lain ya, untuk gemuknya bukan gemuk yang sama seperti CV join, tapi gemuknya yang khusus rubber, itu banyak dijual, cari aja dari toko online kalian tuh pasti ada yang khusus untuk karet, jadi nggak sembarangan. Lalu ya ini pasang dulu bautnya ya di atas, pasang dulu bautnya di atas agar dia kencang. Ketika sudah kencang baru nanti kita pasang ke nokelnya. Nah ini nanti ketika masang ke nokelnya yang enaknya kita nih, kita mau masukin ball jointnya dulu atau mau ikat si as rodanya dulu masukin, atau mau gimana enaknya. Kalau pada saat saya pemasangan, saya enaknya masukin pada waktu itu si ball jointnya dulu. Agar apa? Agar nggak berat. Intinya si knuckle tuh berat sekali, jadi agar dia berdiri dulu baru kita coba masukin si as rodanya ke deratnya. Nah seperti ini. Sekali lagi maaf ya Gan, kita tidak bisa videokan
secara detail banget karena saya ngerjain sendiri, jadi nggak bisa di videoin. Yang tadi seperti si videoin luar dibukanya gimana. Tapi nanti kalau untuk kalian yang ingin bertanya bisa di kolom komentar, nanti saya coba bisa bantu untuk hal-hal tersebut. Nah, sambil nunggu dikencangkan, kita ambil siapkan dulu nih murnya, bautnya. Kita ambil mempersiapkan gimana caranya untuk bisa masuk kembali si knokelnya. Nah, kita kendorin dulu baut-bautnya yang tadi udah dipasang kembali. Ya pokoknya seperti itulah namanya mengerjakan pekerjaan seperti ini, pasti butuh tenaga. Saya mengerjakan ini hampir 2 hari kiri dan kanan. Nah, kemudian ini juga sama nih, kita berikan grease atau gemuk pada asroda luarnya nih, pada si videoinnya, agar tujuannya agar ketika dipasang pertama dia tidak sulit, dan yang kedua untuk menghindari korosi. Dan untuk grease-nya juga dia saya pakai bukan yang rubber, emang khusus yang untuk grease macam bearing ya, atau besi, beradu besi gitu ya. Jadi untuk grease yang berhimpitan dengan besi atau baja itu khusus agar dia tahan air, tahan panas, tahan cepitan ya. Setelah udah rata, nggak usah banyak-banyak ya, ratain aja. Yang penting dia terlapisi semua dengan grease tersebut agar tidak karat nantinya. Nanti kalau misalnya itu timbul karat, bahaya, itu repot bukanya. Jadi untuk menghindari karat ya diratakanlah grease-nya itu ke bagian seluruh yang akan menempel nanti pada knokel. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kita pasang knokelnya. Nah, kita naikin dulu knokelnya ini ke ball jointnya. Jadi untuk sekedar saran, jangan lupa nih ketika masang semua ball jointnya, pokoknya yang akan dipasang ke knokel tuh diberi grease ya, tapi jangan terlalu banyak, diratakan saja semua, diratakan saja semuanya dengan grease agar tidak karat. Nah seperti ini. Nah kita masukkan dulu nih ke knokel. Nah kalau mungkin ada cara yang lebih mudah, mungkin kalian bisa sharing ya, bisa berikan komentar atau mungkin masukan-masukan yang sifatnya membantu bagi para yang kalian yang ingin tahu bongkar sendiri seperti apa dan bagaimana cara triknya. Karena buka begini tuh memang ada trik-trik khusus untuk lebih mudah. Nah agar tidak berat ya, di lower armnya kita bantu tahan dengan dongkrak deh, supaya enggak kita pegangin si knokelnya itu. Nah setelah ini udah kalian tinggal pasang aja nih semuanya, nggak ada yang perlu di alat khusus yang spesial gitu ya. Udah tinggal pas-pasin, keloplok masuk. Terus nanti jangan lupa kita kenceng-kencengin lagi bautnya, baut si mur dari si asroda, baut dari si kaliper, shock breaker, semuanya yang tadi kita bongkar yang itu lupa pasang ya. Jadi video kali ini saya cuman berbagi
penyebab bunyi tek 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 pada mobil ketika maju dan mundur belok, mau kencang mau lambat, seperti itu ya. Cukup sekian dan terima kasih.